Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anda semuanya selamat datang saya ucapkan pada mata kuliah fikih muamalah dan fikih munakahat ya. Dan ini adalah pertemuan pertama kita dengan topik pembahasan kita itu adalah pengantar fikih muamalah. Konsep fikih muamalah. Secara bahasa, ya, fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu kata fiqh dan kemudian muamalah. Nah, al-fiqh artinya al-fahmu, paham, mengerti. Muamalah itu adalah ta'amulu baina itsnain, interaksi antara dua orang. Jadi kalau ada berinteraksi antara dua orang, itu dikatakan dengan muamalah. Nah, secara istilah, fikih muamalah ini memiliki dua aspek makna. Ada secara umum, ada secara khusus. Nah, kalau secara umum, فَإِنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُقَابِلُ الْعِبَادَاتِ فَالْمُعَامَلَةُ تَبْحَثُ فِي حُقُوقِ الْخَلْقِ وَالْعِبَادَةُ تَبْحَثُ فِي حُقُوقِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَى. Nah, kalau secara umum, muamalah itu adalah digunakan untuk segala sesuatu selain dari ibadah, ya. Maka muamalah membahas tentang hak-hak yang berkaitan dengan makhluk, sesama manusia, sedangkan ibadah itu adalah berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minan nas itu adalah muamalah, sedangkan hablum minallah itu adalah ibadah. Nah, secara khusus ya, makna fikih muamalah secara khusus, al-ahkamu syar'iyyah al-muta'alliqah bi umurid dunya kal-bai'i wasyira'i wal-ijarati wal-rahni wa ghairi dzalik. Jadi hukum-hukum syarak, hukum-hukum agama yang mengatur yang berkaitan dengan urusan keduniaan seperti jual beli ya, atau sewa menyewa ataupun gadai dan seterusnya. Kedudukan fikih muamalah. Kedudukan fikih muamalah kita lihat dalam diagram ini. Islam, jadi dinul Islam memiliki tiga pondasi dasar, tiga rukun dasar. Yang pertama akidah, yang kedua syariah dan akhlak. Akidah ilmunya tauhid, syariah ilmunya fikih, akhlak ini ilmunya adalah al-akhlak. Nah, pada syariah itu tadi kita bahas ada dua interaksi manusia dengan Allah, yaitu namakan dengan al-ibadah. Yang kedua interaksi antara manusia dengan manusia, namakan dengan al-muamalah. Nah, muamalah inilah yang maksud dengan muamalah umum. Sedangkan muamalah khusus ya, yaitu yang berkaitan dengan yang tadi itu seperti jual beli, sewa menyewa, atau terkait dengan akad transaksi dan kepemilikan. Itulah yang dikatakan fikih muamalah secara khusus. Selainnya ada al-ankihah, fikih perkawinan, ya, al-jinayah, kriminalitas, al-qadha, yaitu peradilan dan seterusnya. Jadi fikih muamalah itu memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan syariat Islam. Prinsip-prinsip dalam fikih muamalah itu, yang pertama, hukum dasar muamalah itu adalah boleh. Ya. Dalam kaidah dikatakan al-aslu fil asya'i atau fil muamalati al-ibahatu illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya atau hukum asal pada segala sesuatu dalam perkara muamalah atau persoalan muamalah itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas maknanya yang lain atau yang melarangnya. Yang kedua, tidak ada unsur paksaan, harus ada sukarela ya. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi taradin harus ada kerelaan antara kedua belah pihak ya. Kalau dua orang yang berakad atau dua orang yang bertransaksi itu harus ada kerelaan. Kalau ada keterpaksaan,
maka hukum jual belinya adalah batal. Yang ketiga, mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. Ya. Jadi dalam fikih muamalah itu harus mendatangkan manfaat prinsipnya. Tidak boleh mendatangkan mudarat. Dan kemudian menjauhkan mudarat, tidak boleh mendatangkan mudarat. Nah, jadi inilah kemudian menjadi prinsip prinsip ketiga dalam fikih muamalah. Dalam hadis Rasulullah SAW, an Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada anna la darara wa la dirara. Ya, jadi tidak boleh berbuat kemudaratan ataupun juga membalas sebuah kemudaratan. Yang keempat, prinsip dalam fikih muamalah itu adalah menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Jadi maka jika kamu tidak mengerjakan, ya, atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi kita harus menegakkan keadilan dan kemudian menjauhi segala bentuk kezaliman. Nah, kemudian poin D-nya kolerasi antara muamalah dengan akhlak. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, maka tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai akhlak. Karena akhlak itulah yang menjadi penghias, ya, interaksi kita dengan orang lain. Maka muamalah yang baik tentu diiringi dengan akhlak yang mulia. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja kemudian menjadi akhlak dalam bermuamalah? Yang pertama, bersikap jujur, ya, bersikap jujur. Kata Rasulullah SAW, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, at-tajirul amin as-saduq al-muslimu ma'al syuhada'i wa fi riwayati ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i yaumil qiyamah. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, ya. Jadi pedagang yang jujur itu memiliki tempat yang tinggi, yang mulia di akhir zaman. Yang kedua, bersikap terbuka dan toleransi, ya. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang bersikap mudah ketika menjual, ya, bertoleransi ketika menjual ataupun ketika membeli ataupun ketika dia menagih hutang, ya, atau menagih haknya. Yang ketiga, tidak menipu dan tidak curang, ya. Kata Rasulullah SAW, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukanlah dari golongan kami. Jadi Rasulullah SAW mencela orang yang menipu ataupun curang dalam jual beli. Jelas-jelas barangnya rusak, disembunyikan, ditadlis, sehingga kemudian pembeli tertipu. Itu hukumnya haram. Dan kemudian tidak mengurangi takaran. Allah cela orang yang mengurangi takaran dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia minta ditimbang, maka dia minta orang melebihkannya. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, maka dia akan menguranginya. Jadi kalau dia minta ditimbang, timbangannya itu cekung ke bawah, ya. Tapi kalau seandainya dia yang menimbang, timbangnya itu cekung ke atas, akhirnya merugikan dari pembeli atau orang lain. Itu hukumnya haram dalam Islam. Dan kemudian tidak menimbun barang atau monopoli, kata Rasulullah SAW, la yahtakiru illa khati'un. Tidak boleh menimbun barang kecuali orang itu termasuk orang yang berdosa. Karena menimbun barang itu bisa mengganggu sirkulasi barang, sehingga kemudian mempengaruhi harga. Terjadinya kelangkaan, maka harga akan melambung tinggi, sehingga kemudian sebagian orang akan terzalimi dengan hal tersebut, maka hukumnya haram. Yang keenam, menjauhi riba, ya. Riba itu perbuatan yang terlarang, haram, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menyuburkan, ya, riba sedekah dan kemudian mematikan riba itu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafarin athim, yang suka berbuat dosa. Dan kemudian
tidak bersumpah bohong, ya, karena banyak para penjual itu untuk melakukan barang-barangnya harus bersumpah, dan sumpahnya itu adalah sumpah bohong. La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya. Al-musbilu wal mannan wal munfiqu as-sil'atahu bil khilafi al-kadhibi. Ya. Nanti di antaranya itu adalah orang yang agar laku barang-barangnya atau barang-barang jualannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah palsu. Kekurangan, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang tidak Anda pahami, silahkan berdiskusi pada ruang diskusi yang telah disediakan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.